Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala TK Puspitasari Ibu Windarni SPD, kepada yang terhormat narasumber mahasiswa PPG UAD, yang pertama Ibu Endang Prihatin SPD, yang kedua Ibu Syarifah Umami SPD, yang ketiga Ibu Nursiati Wadiah SPD, yang keempat Ibu Kunainah SPD, yang kelima Ibu Listiarni SPD. Acara seminar pada pagi hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala TK Puspitasari, yang ketiga pemaparan laporan TTK oleh narasumber-narasumber dari mahasiswa PPG UAD, yang keempat masukan, saran, dan tanya jawab, yang kelima penutup. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sari sekaligus berkenan membuka seminar pada pagi hari ini oleh Ibu Windarni SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda semua peserta seminar PPG Angkatan 1 Kabupaten Pati Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang siang ini berkenan hadir di TK Puspitasari yang sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang ini kita semua masih diberi nikmat sehat sehingga bisa bertemu dan berkumpul bersama di TK Puspitasari ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bunda-bunda semua yang sangat kami banggakan, peserta seminar PPG pada siang hari ini diikuti oleh 5 mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan, yaitu Bu Endang Prihatin dari TK Puspitasari, Ibu Syarifah Umami dari TK Dharma Wanita, Ibu Nursiati Wadiah dari TK Puspa Pertiwi Giling, Ibu Kunainah dari TK Dharma Wanita Mojo, Ibu Listiarni dari TK Sidomulyo Keben. Harapan kami mudah-mudahan pelaksanaan seminar pada siang hari ini dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun, dan perjuangan Bunda mudah-mudahan membawa hasil yang sangat memuaskan. Amin. Doa kami semua mudah-mudahan terkabul untuk semuanya. Amin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara seminar PPG Angkatan 1 Kabupaten Pati Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang siang ini dilaksanakan di TK Puspitasari pada siang hari ini resmi saya buka. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala TK Puspitasari, Ibu Windarni SPD. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Pemaparan laporan PTK oleh narasumber dari mahasiswa UAD berikutnya
adalah Ibu Nursiati Wadia dari TK Puspa Pertiwi Giling Gunung Wungkal Kabupaten Pati. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyeminarkan cerita saya yang berjudul meningkatkan rasa percaya diri anak melalui kegiatan bercerita pengalaman sehari-hari di TK Puspa Pertiwi Giling. Adapun latar belakang, anak merupakan seorang manusia dan individu yang memiliki pola perkembangan dan kebutuhan tertentu yang berbeda dengan orang dewasa. Anak memiliki berbagai macam potensi yang harus dikembangkan, meskipun pada umumnya anak memiliki pola perkembangan yang sama, tetapi ritme perkembangannya berbeda satu sama lainnya, karena pada dasarnya anak itu bersifat individu. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional PAN 1 Ayat 14 menyatakan pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditunjukkan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Dinas Santi 2009. Identifikasi masalah. Berdasarkan penelitian penulis menemukan beberapa permasalahan tentang penilaian anak yang menghambat rasa percaya diri anak. 1. Wali murid belum bisa sebenarnya mempercayakan anak pada fasilitator atau ingin melihat secara langsung proses kegiatan. 2. Pengaruh lingkungan bisa menjadikan anak tidak mempunyai kemandirian. Kebiasaan kurang baik seperti meniru teman yang semua kebutuhan diladeni. 3. Kreativitas kurang berkembang karena penggunaan metode pembelajaran tidak menarik minat anak karena terlalu formal dan klasikal. Pembatasan masalah. Sesuai hasil survei yang peneliti temui permasalahan yang ada di lingkungan sekolah, maka peneliti menemukan pembatasan masalah pada meningkatkan sikap rasa percaya diri anak melalui kegiatan bercerita pengalaman sehari-hari di TK Puspa Pertiwi Giling. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari uraian masalah di atas, maka tujuan yang karya ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang A. Bagaimana cara untuk mengembangkan rasa percaya diri anak melalui metode pendengaran cerita. B. Mendapatkan kesan pada peserta didik bahwa sebuah pembelajaran merupakan hal yang menyenangkan karena di dalamnya terdapat metode bercerita. 2. Manfaat bagi penulis untuk meningkatkan rasa percaya diri anak dan hasanah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang meningkatkan sikap rasa percaya diri anak TK Puspa Pertiwi Giling baik di kemudian hari. Bagi guru akan menambah pengetahuan dan menghasilkan generasi yang mempunyai keterampilan dan berguna bagi diri sendiri dan di masyarakat. Bagi orang tua, dengan mengetahui meningkatkan sikap rasa percaya diri anak, diharapkan orang tua bisa mendidik anaknya agar menjadi anak yang cerdas, terampil dan berguna bagi masyarakat. Bab 2. Kajian teori perkembangan percaya diri. Rasa percaya diri anak merupakan pembentukan karakter yang menyiapkan anak menanamkan nilai-nilai budaya nasional agar kelak mempunyai jati diri, keberhasilan serta karakter yang tangguh. Secara umum, penjelasan berbagai aspek untuk membentuk karakter dan kepribadian anak tertuang dalam Permenkes Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar PAUD, sentra dalam melakukan desa-desa dan dalam pengembangan potensi diri anak. Al-Quran 200. Fungsi rasa percaya diri. Anak mampu menentukan sikap benar atau salah. Anak mengembangkan hati nurani sebagai kondisi internal bagi perilaku individu. Anak belajar untuk merasakan rasa salah atau tamu. Mempunyai kesempatan untuk interaksi sosial dengan anggota kelompok lain karena anak tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangannya. 2. Kepuasan diri. Menyesuaikan diri dengan baik secara sosial. Anak harus bisa merasakan kepuasan dalam kontak sosial dan terhadap peran yang dipermainkannya dalam kelompok bermain, baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota. Pengembangan metode bercerita.
Pengembangan metode bercerita. Metode pembelajaran sangat banyak jenisnya, namun tidak semuanya cocok bagi program kegiatan anak TK. Misalnya metode ceramah kurang cocok karena metode ceramah menuntut untuk memusatkan perhatian dalam waktu lama, padahal tentang waktu perhatian anak usia dini sangat singkat, dan anak TK pada umumnya sangat bergerak, mempunyai rasa ingin tahu, senang bereksperimen dan menguji, mampu mengekspresikan diri secara kreatif, mempunyai imajinasi yang senang berbicara. Metode bercerita merupakan salah satu metode yang banyak digunakan di taman kanak-kanak. Metode bercerita merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi anak TK. Cerita yang dibawakan guru secara lesan harus menarik dan mengundang perhatian anak dan tidak lepas dari tuntutan pendidikan anak TK. Biasanya anak suka pada anak kecil yang menjadi tokoh binatang, tokoh yang diidolakan seperti Cinderella, dinosaurus, dan si kancil. Dalam membuat program cerita perlu disiapkan tema dan media, bahasa yang sudah dan menarik bagi anak, tanamkan nilai atau norma pada anak melalui cerita yang dibawakan guru. Kalau pendidikan berhasil menanamkan nilai atau norma tersebut, maka anak itu akan menjadi seorang dewasa utuh dan kepribadian. Magnus Suseno. Penggunaan bercerita sebagai salah satu strategi pembelajaran di taman kanak-kanak haruslah memperhatikan hal berikut. 1. Isi cerita harus terkait dengan dunia kehidupan anak TK sehingga mereka dapat lebih memahami dan menangkap isi cerita tersebut. 2. Kegiatan bercerita diusahakan dapat memberikan rasa gembira, lucu, dan mengasihkan sesuai dengan kehidupan anak yang penuh sukacita. 3. Kegiatan bercerita harus diusahakan menjadi pengalaman bagi anak yang bersifat unik dan menarik, yang menggetarkan perasaan anak serta dapat memotivasi anak untuk mengikuti cerita itu. 4. Cerita harus menarik dan memikat perhatian guru, maka guru akan bersungguh-sungguh dalam menceritakan kepada anak secara menyenangkan. Cerita itu harus sesuai dengan tingkat usia perkembangan mencerna isi cerita anak usia TK. Bercerita dapat dalam meningkatkan rasa percaya diri anak. Beberapa anak menghibur teman sebayanya atau setidaknya dengan bercerita apabila pendengar menunjukkan reaksi senang terhadap cerita mereka. Anak akan mendorong untuk bercerita dan kelak mencatatnya sebagai tugas pembelajaran biasa atau sebagai kesenangan. Biasanya anak-anak lebih suka dengan cerita fabel, yaitu cerita tentang binatang atau legenda tentang takutan perahu. Bahannya berbeda-beda, karena itu para guru dapat membuat cerita yang menarik dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Selain itu, juga bisa membantu anak meningkatkan wawasan diri dengan mengetahui bagaimana reaksi orang lain terhadap melalui bagaimana cara yang bercerita. Dan anak belajar bagaimana berbicara dengan orang lain dan memperoleh keterampilan bercakap-cakap dengan lingkungan sekitar. Dengan kepercayaan diri yang kokoh, maka anak akan tumbuh kreativitas sehingga akan menghasilkan prestasi yang baik. Hipotesis tindakan. Hipotesis adalah asumsi atau dugaan sementara mengenai suatu hal yang bersifat untuk menjelaskan sesuatu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekan. Rujana 98. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir dalam penelitian ini, maka hipotesisnya adalah terdapat hubungan positif antara penggunaan metode bercerita dengan rasa percaya diri anak. Hipotesis dalam penelitian ini adalah penggunaan metode bercerita mampu untuk mengembangkan rasa percaya diri anak di TK Puspa Pertiwi Giling Pati. Jika anak mempunyai kosakata yang banyak, maka anak mau bercerita. Jika anak mau bercerita, maka anak mau muncul rasa percaya dirinya. Metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan adalah bentuk penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk kajian bersifat refleksi yang dilakukan oleh pelaku tindakan untuk
meningkatkan kemampuan rasional dari tindakan-tindakan yang dalam melaksanakan tugas dan memperdalam pemahaman terhadap kondisi dalam praktek pembelajaran. PTK bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta membantu memberdayakan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran di sekolah. Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif antara kepala sekolah, guru kelas, dan peneliti juga menyamakan pemahaman kesepakatan tentang permasalahannya. Pengembalian keputusan yang melahirkan kesamaan tindakan bertujuan meningkatkan keaktifan dan kreativitas analisa ini, pengumpulan data, observasi, dan menganalisis informasi untuk memutuskan sejauh mana kelebihan atau kelemahan tindakan tersebut. Tempat dan waktu. Tempat di TK Puspa Pertiwi Giling pada pembelajaran luring. Peneliti mengadakan penelitian ini dengan pertimbangan sekolah ini karena belum memaksimalkan kegiatan cerita dalam dan kurang percaya diri pada peserta didik. Oleh karena itu, pengembangan rasa percaya diri anak perlu dikembangkan lagi. Perencanaan tindakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas untuk memberikan informasi bagaimana tindakan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri anak, kegiatan bercerita, pengalaman sehari-hari. Menurut Arikunto 2008, penelitian tindakan kelas atau istilah bahasa Inggrisnya Classroom Action Research mengandung 3 pengertian yang dapat diterangkan, yaitu kata penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Masing-masing siklus terdiri 4 tahapan: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Adapun tiap-tiap siklus sebagaimana berikut. Siklus 1, pelaksanaannya, guru menyusun rencana program pembelajaran. Guru menyiapkan materi atau bahan ajar dengan media dengan buku cerita. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari itu, memberi stimulasi dan motivasi agar untuk mengeksplorasi mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Pelaksanaan, guru mengkoordinasi antara anak duduk melingkar, guru mengajak anak untuk berdoa, guru mengajak anak untuk bernyanyi, guru bercerita dengan mengajak anak bercerita pengalaman pada saat belajar di rumah, guru memberikan pengarahan dalam bercerita, guru memberikan kesempatan pada anak untuk menceritakan pengalaman di rumah. Anak secara tidak sengaja timbul rasa percaya dirinya. Guru memberikan respon positif, guru menganalisis hasil pekerjaan anak. Ini penilaian pada rasa percaya diri anak. MP mulai berkembang, PSA berkembang sesuai harapan, BSD berkembang sangat baik. Menurut Arikunto, dokumentasi dalam mencari data atau hal yang sesuai variabel yang berupa catatan foto, transkrip baru pada penelitian ini akan mendokumentasi kegiatan bercerita sehari-hari. Instrumen penilaian percaya diri, aspek bukti penelitian, pengembangan rasa percaya diri anak, mampu bercerita pengalaman sehari-hari. Rasa percaya diri anak, tidak adanya rasa malu-malu, anak dapat menceritakan kembali saat di rumah. Penilaiannya seperti ini. Analisis data dengan aktivitas di rumah dan kinerja guru. Data yang diperoleh dari lembaga survei dan analisis secara bisnis pemerintah. Analisis data dan aktivitas anak dan guru. Data tanggapan anak terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan, analisis secara deskripsi kualitatif. Validasi data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data hasil penelitian yang akurat. Validasi data hasil kemampuan rasa percaya diri anak dengan metode bercerita dilakukan mencermati penilaian yang melakukan selama dalam penilaian setiap siklus. Penyusunan penelitian
tindakan kelas. Hendaknya semua data yang terkumpul valid agar dapat diolah dan ditemukan hasil yang sesuai. Maka dari itu penelitian melakukan triangulasi data sebagai berikut. Data sumber hal ini aktivitas anak sehari-hari usia 6 sampai 6 tahun, 5 sampai 6 tahun, TK Puspa Pertiwi Giling Pati. Triangulasi metode penggunaan metode observasi untuk mengamati seluruh proses kegiatan usia 5 sampai 6 tahun anak TK Puspa Pertiwi Giling. Triangulasi alat dengan metode observasi dan dokumentasi. Itulah paparan dari PTK saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan dari Ibu Nursiati Wadia, TK Puspa Pertiwi Giling, Kecamatan Gunung Bungkal, Kabupaten Pati. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu masukan, saran, dan tanya jawab. Untuk sesi yang pertama akan saya buka dengan satu pertanyaan. Bagi peserta yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya Bun, mengapa Ibu membuat judul penelitian meningkatkan percaya diri pada anak? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab mengapa saya membuat judul rasa percaya diri anak. Karena di sekolah saya itu anak-anak merasa malu dan takut untuk mengembangkan rasa dirinya. Dalam contoh seperti ini, anak saya minta untuk ke depan untuk mengambil kegiatan main. Anak itu masih malu-malu, Bu, masih kurang rasa percaya dirinya. Jadi saya mengambil judul rasa percaya diri dengan kegiatan bercerita. Kalau anak-anak bercerita itu kan biasanya kan senang, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Bu ya. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Untuk sesi berikutnya, sesi pertanyaan yang kedua, juga akan saya buka dengan satu pertanyaan kepada peserta yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Ya Bunda, saya mau bertanya, apakah bercerita dapat meningkatkan rasa percaya diri anak? Itu saja Bunda, terima kasih. Terima kasih. Saya coba jawab ya, karena biasanya anak-anak suka bercerita fabel, yaitu tentang dongeng, buku cerita yang menggunakan untuk mendidik anak. Biasanya di setiap daerah memiliki cerita yang unik dan berbeda-beda. Oleh karena itu, para guru dapat membuat cerita yang unik dan berbeda-beda, seperti guru membuat buku cerita sendiri. Pada tema ini, tema binatang, guru bisa bercerita binatang apa yang anak sukai. Dari pengalaman anak, guru kan langsung bisa bercerita seperti itu. Biasanya anak di rumah punya binatang kucing, kita bercerita kucing hari ini, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Semoga jawaban dari Ibu Nursiati Wadia tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Dari pemaparan laporan PTK Ibu Nursiati Wadia, TK Puspita Pertiwi Giling, Kecamatan Gunung Mungkal, Kabupaten Pati, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa teknik cara untuk bercerita. Yang pertama, membaca langsung dari buku cerita. Yang kedua, bercerita dengan menggunakan ilustrasi gambar dari buku cerita atau buku yang lainnya. Yang ketiga, menceritakan dongeng. Yang keempat, bercerita menggunakan boneka atau alat peraga. Yang kelima, bercerita sambil memainkan jari-jari tangan anak. Demikian pemaparan dari narasumber Ibu Nursiati Wadia, TK Puspa Pertiwi Giling, Kecamatan Gunung Mungkal, Kabupaten Pati.
Kepada beliau kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.